Nanti di dalam debat semuanya berargumen menggunakan logika yang dibangun dari penalaran-penalaran yang benar. Suaranya boleh keras, tetapi argumennya kuat. Jangan hanya suara keras, tapi nggak ada argumennya. Dalam dinamika pemerintahan modern, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek vital yang mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas institusi publik. Maka tak heran, acara debat pengadaan barang jasa yang diselenggarakan di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali, pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024, menjadi hal yang sangat inovatif dan bagus untuk rutin dilakukan. Acara Lomba Debat Pengadaan Barang, Jasa dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Bali Award 2023 diadakan di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, membuka acara tersebut dengan semangat, mengapresiasi inovasi yang dibawa oleh IAPI Bali. Ia menyoroti kompleksitas pengadaan barang dan jasa saat ini serta pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme tim pengadaan. Dewa Made Indra menekankan bahwa acara debat tersebut merupakan kesempatan untuk bertukar pikiran, pengalaman, dan gagasan dalam menghadapi berbagai problematika dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, serta kesadaran hukum dalam pengadaan saat ini, serta perlunya bertukar pikiran antar stakeholder. Dalam acara tersebut, I Dewa Agung Gedemanu, Ketua DPD IAPI Bali, menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membangun kesepakatan bersama untuk strategi organisasi masing-masing dalam pengadaan barang dan jasa. Acara debat ini diinisiasi oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Bali dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan proses pengadaan barang jasa di kalangan pemerintah daerah. Seiring dengan kompleksitas tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, acara ini menjadi penting dalam meningkatkan profesionalisme para praktisi pengadaan barang jasa. Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali menjadi saksi dari perdebatan yang sengit antara berbagai tim UKPBJ dari berbagai daerah di Bali. Pelaksanaan acara pada tanggal 21 Februari tahun 2024 menambah kesan sakral karena lokasi yang merupakan pusat kegiatan legislatif di provinsi tersebut. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Ketua DPD IAPI Bali, I Dewa Agung Gedemanu. Sementara itu, peserta debat berasal dari tim UKPBJ Provinsi Bali, Kota Denpasar, serta beberapa kabupaten di Bali. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPP IAPI, Deputi atau Direktur LKP PERI, Kepala Biro PBJ, serta para dewan juri, yang turut memeriahkan dan memberikan dukungan pada kesuksesan acara ini. Format acara debat ini dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suasana yang kompetitif dan ilmiah. Setiap tim memiliki waktu tertentu untuk mempresentasikan argumennya, diikuti dengan sesi tanya-jawab dan rebutan antar tim. Sejumlah tema hangat dalam pengadaan barang jasa diangkat dalam acara ini, mulai dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN hingga katalog konstruksi. Hal ini mencerminkan relevansi acara dengan isu-isu aktual yang sedang dihadapi dalam pengadaan publik. Tema debat yang diangkat dalam acara tersebut meliputi isu-isu yang relevan dan aktual dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa tema debat yang dibahas antara lain: 1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN. Salah satu tema debat dapat berfokus pada kebijakan atau strategi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang jasa. Diskusi bisa mencakup aspek kebijakan, pelaksanaan, dan dampak dari kebijakan P3DN tersebut. 2. Kompetensi pejabat pembuat komitmen. Tema ini mungkin membahas tentang pentingnya kompetensi dan kualifikasi pejabat pembuat komitmen dalam memastikan proses pengadaan barang jasa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. 3. Katalog konstruksi. Isu tentang katalog konstruksi bisa menjadi topik debat lainnya. Diskusi dapat berfokus pada pentingnya penyusunan katalog konstruksi yang akurat dan efisien, serta peran katalog tersebut dalam memfasilitasi pengadaan barang jasa dalam sektor konstruksi.
Tema-tema ini mencerminkan tantangan dan isu-isu aktual dalam pengadaan barang, jasa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan instansi terkait di Provinsi Bali. Debat-debat ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan solusi dan strategi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan publik. Tema, peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN, menjadi salah satu isu krusial dalam debat pengadaan barang dan jasa. P3DN merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong penggunaan produk-produk lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Beberapa hal yang menjadi bahasan dalam debat P3DN adalah pentingnya P3DN dalam mendukung ekonomi lokal. Kebijakan P3DN menjadi strategi penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri, pemerintah memberikan stimulus kepada pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing secara sehat di pasar domestik. Manfaat sosial dan ekonomi, P3DN tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial yang signifikan. Dengan memberikan preferensi kepada produk dalam negeri, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran. Tantangan dalam implementasi P3DN, meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi P3DN juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan dan kualitas produk dalam negeri yang kadang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan P3DN secara efektif. Pengembangan industri lokal, penerapan kebijakan P3DN juga dapat menjadi dorongan bagi pengembangan industri lokal. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal, produsen lokal akan merasakan insentif untuk meningkatkan kualitas produk mereka, meningkatkan efisiensi produksi, dan berinovasi dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Peran pemerintah dalam mendukung P3DN, pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pelaku usaha lokal tidak bisa dipungkiri. Selain itu, regulasi yang jelas dan konsisten juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan industri lokal. Kesempatan untuk kemitraan publik swasta, implementasi kebijakan P3DN juga menciptakan kesempatan untuk memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga akademis, dapat diciptakan strategi yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan produk lokal dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Evaluasi dan pemantauan kebijakan, pentingnya evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan P3DN tidak boleh diabaikan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam proses implementasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan P3DN merupakan instrumen yang potensial untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. Namun, diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak serta perencanaan yang matang untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya. Tema, kompetensi pejabat. Pembuat komitmen, dalam debat pengadaan barang dan jasa akan mengarah pada pembahasan tentang pentingnya kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proses pengadaan publik. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam tema kompetensi PPK ini. 1. Peran strategis PPK, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa, PPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kualitas keputusan yang diambil oleh PPK akan berdampak langsung pada hasil akhir dari proses pengadaan tersebut. 2. Pengetahuan dan pemahaman hukum. PPK perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang regulasi dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Mereka harus memahami dengan baik berbagai ketentuan hukum yang mengatur proses pengadaan, termasuk aturan-aturan tentang tender, evaluasi penawaran, kontrak, dan penyelesaian sengketa. 3. Keterampilan manajerial dan administratif. Kemampuan manajerial dan administratif juga menjadi kunci dalam peran PPK. Mereka harus mampu mengelola berbagai aspek teknis dan administratif dalam proses pengadaan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan. 4.
Integritas dan etika. Integritas dan etika merupakan nilai yang sangat penting bagi seorang PPK. Mereka harus dapat bertindak secara objektif, jujur, dan adil dalam mengelola proses pengadaan, serta menghindari konflik kepentingan dan praktik-praktik korupsi. 5. Keterampilan komunikasi dan negosiasi. Keterampilan komunikasi dan negosiasi juga menjadi faktor yang sangat penting bagi seorang PPK. Mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak-pihak internal dan eksternal, serta mampu melakukan negosiasi yang membuahkan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. 6. Kemampuan evaluasi dan analisis. PPK perlu memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi dan analisis secara mendalam terhadap berbagai penawaran dan proposal yang diterima dalam proses pengadaan. Mereka harus mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari setiap penawaran, serta membuat keputusan yang didasarkan pada analisis yang objektif dan rasional. 7. Pengalaman dan pembelajaran berkelanjutan. Pengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa juga sangat berharga bagi seorang PPK. Selain itu, mereka juga perlu terus melakukan pembelajaran dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan, kursus, atau pengalaman lapangan. Dengan demikian, kompetensi pejabat pembuat komitmen PPK merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan integritas dari proses pengadaan barang dan jasa. Pemenuhan kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan oleh seorang PPK menjadi penting dalam memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Para peserta debat dalam acara tersebut berasal dari berbagai tim UKPBJ di Provinsi Bali. Tim-tim yang berpartisipasi dalam lomba debat pengadaan barang dan jasa yang diinisiasi oleh IAPI Bali meliputi 1. Tim UKPBJ Provinsi Bali 2. Tim UKPBJ Kota Denpasar 3. Tim UKPBJ Kabupaten Badung 4. Tim UKPBJ Kabupaten Buleleng 5. Tim UKPBJ Kabupaten Gianyar 6. Tim UKPBJ Kabupaten Klungkung. Mereka semua berpartisipasi dalam lomba debat untuk membahas isu-isu terkait pengadaan barang dan jasa serta beradu argumen untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas dalam bidang tersebut. Peserta debat dinilai berdasarkan kejelasan argumen, konsistensi, keterampilan berbicara, dan responsif terhadap lawan debater. Kualitas argumentasi menjadi kunci dalam menilai performa masing-masing tim. Dinamika debat tercermin dalam tingkat kegembiraan dan antusiasme peserta, efektivitas moderasi, serta kesesuaian dengan format yang telah ditetapkan. Debat yang dinamis dan terstruktur memberikan pengalaman yang berharga bagi semua peserta. Kualitas argumen yang disampaikan oleh masing-masing tim menjadi fokus utama dalam evaluasi, kekuatan logika, kualitas bukti dan referensi, serta kreativitas dalam pendekatan menjadi faktor penentu dalam menilai substansi dari debat tersebut. Acara debat ini berhasil mencapai tujuan dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam pengadaan publik, diskusi yang mendalam dan argumen yang kuat